Kalau pemerintah, kalau para menteri masih bersikeras untuk impor beras, kita yakin publik akan mencap ini hanya demi fee impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Bustami Narda. Saya selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN sekalian, kita beberapa hari lalu kita cukup gembira dan berbesar hati ketika beberapa hari lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghimbau seluruh bangsa Indonesia agar mencintai produk lokal dan membenci produk asing. Ini suatu himbauan walaupun terdengar ketika beliau menyebut membenci produk asing, banyak orang yang terkejut. Tetapi kalau memang komitmen kita begitu, saya kira itu komitmen yang baik dari seorang presiden kepala negara, agar rakyat benar-benar bisa mencintai produknya sendiri. Kapan lagi kita akan mencintai produk kita? Kapan lagi kita akan bangga dengan produk kita? Namun ironisnya sekarang ini semakin berhembus informasi tentang rencana impor beras 1,5 juta ton. Ini yang membuat kita mungkin agak terkejut lagi. Sebab ketika Presiden mencanangkan, menghimbau rakyat, menghimbau bangsa ini agar mencintai produk dalam negeri. Bahkan mungkin kita belum mendengar dari seluruh kepala negara di dunia, seluruh pemimpin di dunia yang berani mengatakan membenci produk asing. Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia berani menyebut itu. Tetapi sungguh sangat mengejutkan ketika rencana impor beras 1,5 juta ton tiba-tiba semakin membubung. Alasan bahwa ini untuk stok karena pandemi, mungkin tidak seluruhnya bisa diterima oleh rakyat. Sebab Indonesia tak lama lagi akan menghadapi panen raya. Dan isu itu sekarang telah membuat rakyat kita atau petani kita merasa sakit karena jatuhnya harga gabah. Ini yang lagi-lagi membuat kita tak habis pikir. Kenapa paradok apa yang disampaikan oleh Presiden dengan apa yang dilakukan setelah itu? Apakah para menteri yang menangani perekonomian, yang menangani masalah impor ini,
tidak bisa berkoordinasi dengan presiden sendiri, bukan dengan para menteri, dengan presiden. Dan kalau memang rencana impor beras ini telah ada jauh hari, kenapa tidak diingatkan kepada presiden agar presiden tidak menyampaikan dalam pidato beliau himbauan tentang cintai produk dalam negeri atau produk lokal, benci produk asing. Harusnya tentu disampaikan, Pak, kita, kalau Bapak lupa, kita telah punya rencana untuk impor beras. Mungkin presiden tidak akan menyebut itu. Sebab nanti orang akan tertawa. Kok presiden begitu mencanangkan mencintai produk dalam negeri, membenci produk asing, tiba-tiba kita mau impor beras. Itu baru beras, belum tahu sekarang impor yang lain-lain. Kasihan kita dengan Pak Presiden, sebab orang akan menilai beliau tidak punya komitmen. Kalau memang ini terjadi. Sekarang saya akan bacakan berita BBC News di bawah judul Pemerintah canangkan impor beras di tengah panen raya. Petani, ini titik 2, itu menyakitkan. Berita ini tanggal 10 Maret 2021. Sejumlah petani dari sentra produksi padi mulai merasakan harga jual gabah kering panen atau GKP anjlok di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton. Kebijakan yang digulirkan pemerintah menjelang panen raya itu disebut petani menyakitkan. Sementara itu, pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021. Guru Besar Institut Pertanian Bogor menyebut kebijakan ini tak masuk akal kerana sejumlah indikasi menunjukkan produksi padi tahun 2021 akan meningkat. Denny Nurhadiansa adalah petani di Subang, Jawa Barat. Ia bersama petani lainnya di sana pada awal April mendatang akan merayakan panen yang sekarang tampak mulai menguning dan gemuk. Sekarang tanaman padi lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya, rata-rata di atas 7 ton padi per hektar. Artinya serangan hama penyakit enggak banyak, kata Denny kepada BBC News Indonesia Selasa 9 Maret. Tapi panen raya kali ini harus dilalui dengan rasa cemas kerana harga gabah kering di tingkat petani terus merosot di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton oleh pemerintah. Ini sudah terbukti di Indramayu harga gabah sekarang itu sudah 3.500 per kilogram harga gabah. Padahal 2 minggu lalu panen di Demak dan Kudus, Jawa Tengah itu masih Rp4.500 per kilogram. Jadi ini koreksinya akan sangat banyak, kata Denny. Menurut Denny, meskipun impor beras masih dalam tahap wacana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering petani. Hal ini yang ia sebut akan dimanfaatkan para tengkulak untuk memainkan harga sehingga merugikan petani. Enggak ada impor misalnya, isu pun digulingkan, impornya enggak jadi, tetap saja harga gabah pasti hancur. Hal senada diutarakan Etik Linawati, petani di Kulon Progo, Yogyakarta. Padi di tempatnya tumbuh dengan baik dan ia menganggap kebijakan impor beras itu sebagai melemahkan ketahanan pangan nasional. Kalau kita bisa memproduksi, kenapa dibeli?
Sementara dari Klaten, Wardiono baru saja memanen 4 hektar lahan padinya. Namun harganya kini sudah di bawah 4.500 per kilogram. Kondisi normal bisa 4.500 sampai 5.000 rupiah per kilogram, katanya. Wardiono juga mengaku kesulitan untuk menjual padinya karena kondisinya basah sehingga perlu dikeringkan. Ketika petani kesulitan menjual gabah kayak begini, pemerintah impor, itu ironis. Kita itu kesulitan menjual, kok pemerintah masih membeli dari luar. Itu kan menyakitkan, katanya kepada BBC News Indonesia Selasa 9 Maret. Impor sebagai langkah antisipasi krisis pangan. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah Mahmud, mengatakan rencana impor beras sebagai upaya mengamankan persediaan beras dalam negeri di tengah pandemi. Bulog bersama Kementerian Perdagangan mengatur masuknya ini untuk jaga stok sampai dengan akhir tahun 2021. Jaga stok 1,5 juta ton, katanya kepada BBC News Indonesia. Musdalifah juga menyinggung peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO terkait antisipasi krisis dengan pangan akibat situasi pandemi. Sehingga harus punya stok yang kita yakin cukup. Karena kan FAO sudah mewarning di masa pandemi ini bisa terjadi krisis pangan. Sehingga kita harus siap mengatasi itu semua, katanya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras ini sudah disepakati antar kementerian. Tujuannya sebagai iron stock yang ia sebut sebagai cadangan di mana pemerintah melalui Bulog bisa memastikan ketersediaan beras itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena ini dipakai untuk iron stock dan ini sudah kita sepakati. Sudah kita perintahkan waktu, tempat dan harga itu di tangan saya, kata Mendak Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu. Rencana impor beras ini pertama kali dihembuskan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat Kementerian Perdagangan pekan lalu. Airlangga mengatakan penyediaan ini diperlukan untuk bantuan sosial berupa beras, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, antisipasi banjir dan pandemi. Rencana impor beras yang ini disampaikan ini sehari sebelum Presiden Joko Widodo mengeluarkan seruan untuk mencintai produk luar negeri. Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian atau lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri TKDN. Ini harus terus, jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dibenci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil, kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari situs Sekretariat Negara hari Jumat tanggal 5 Maret. Keputusan tak masuk akal. Di sisi lain, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara GPN Suryo Wiono melaporkan tak ada panen padi bermasalah di Jawa, Sumatera hingga Merauke, sehingga kebijakan impor tidak diperlukan. Impor kalau ada sesuatu bencana alam, hama, penyakit berskala besar sehingga terjadi gangguan produksi yang besar sehingga khawatir. Misalnya serangan wereng yang besar pada 2017-2018, impor itu masuk akal. Tapi ini kan nggak ada sesuatu yang besar terjadi, kata Suryo kepada BBC News Indonesia Selasa 9 Maret. Ia melanjutkan, di tengah panen raya petani semestinya pemerintah membantu petani untuk memperluas kapasitas penyerapan padi. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Profesor Dewi Andreas Santosa, mengatakan keputusan impor beras sebagai kebijakan tak masuk akal. Menurutnya, stok beras saat ini masih melimpah, terlihat dari harga kering panen yang justru menurun di akhir tahun 2020. Padahal, kata Profesor Andreas
semestinya harga gabah kering panen naik di akhir tahun kerana masuk masa penceklik. Saat ini petani dalam tahap mulai merawan tanaman sehingga gabah yang diperdagangkan jumlahnya kecil. Menurun di akhir tahun ini justru anomali karena gabah kering panen hampir selalu naik sampai puncaknya di bulan Januari dan Februari. Baru Maret turun, kata Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2T ini. AB2TI juga melakukan survei melalui jaringan petani di sentra-sentra produksi padi yang terbesar di 89 kabupaten di 18 provinsi. Pada September tahun lalu, AB2TI mencatat harga GPK Rp4.800 per kilogram. Lalu turun pada Oktober menjadi Rp4.564 per kilogram. GPK kemudian merosot lagi pada November dan Desember, masing-masing Rp4.483 per kilogram dan Rp4.263 per kilogram. Namun pada Januari sempat naik menjadi Rp4.600 per kilogram. Akan tetapi memasuki Februari kembali anjlok menjadi Rp3.995 per kilogram. Saat ini minggu terakhir sebagian wilayah itu sudah di bawah Rp3.800 per kilogram. Ketika hal seperti itu terjadi menimpa seluruh petani kita, tiba-tiba ada keputusan impor yang timingnya sama sekali tidak tepat, kata Profesor Dwi Andreas. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi peningkatan produksi padi dari 2019 ke 2020 hingga mencapai 45.000 ton. Pada 2019, produksi padi mencapai 54.604.033,34 ton. Lalu meningkat menjadi 54.649.202,24 ton. Pada kuartal 1 tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26%. Dan itu persis 2021 produksi lebih tinggi, tambah Profesor Dwi Andreas. Oleh kerana itu, Profesor Dwi Andreas meminta pemerintah membatalkan impor beras ini. Kalaupun perlu kajian, maka perlu menunggu hingga Juli Agustus di mana luas tanam sudah terlihat sehingga bisa diperkirakan kebutuhan pencadangan beras diperlukan atau tidak. Kalau produksinya tidak mencukupi untuk konsumsi, silakan saja impor. Kalau produksi melebihi konsumsi, ya sudah, enggak ada keputusan impor sama sekali. Jadi batalkan dulu, katanya. Jadi itu beritanya, sahabat BN sekalian. Yang anehnya satu hari sebelum Presiden mengumumkan, menghimbau rakyat, menghimbau bangsa Indonesia agar mencintai produk dalam negeri, membenci produk asing. Sehari sebelum Presiden menyampaikan itu, rencana impor beras sudah dicanangkan. Apa tidak disampaikan kepada Presiden? Atau apakah rencana ini tidak dilaporkan kepada Presiden? Kasihan kita dengan Bapak Presiden yang seringkali beliau diopinikan di tengah-tengah masyarakat sebagai yang tidak punya komitmen. Padahal bisa saja beliau tidak diingatkan oleh pembantu-pembantunya. Seperti dikatakan Profesor Andreas, dengan data-data yang lengkap itu, masa beras kita sedang melimpah, panen raya mau datang, impor direncanakan dengan dalih persiapan, apakah enggak bisa hasil panen Indonesia ini yang dipersiapkan untuk itu, ngapa harus impor? Mengapa harus impor? Ini aneh sekali memang. Mengapa bangsa ini negara kita begini jadinya?
Kasihan kita dengan petani kita. Inilah saatnya pemerintah bisa membantu rakyat petani untuk meningkat hidup mereka dengan cara menstabilkan harga gabah, menstabilkan harga beras, bukan menganjlokkan dan bukan pula menaikkan secara membubuk, tetapi menstabilkan. Tapi dengan adanya wacana rencana impor ini membuat harga gabah anjlok, petani jadi sia-sia. Kalau begitu ekonomi akan tetap juga jatuh. Kelihatan sekali tidak sinkronnya penyampaian-penyampaian dari presiden dengan apa yang dilakukan oleh pembantu-pembantu presiden. Kok bisa presiden mencanangkan, menghimbau untuk bangsa ini mencintai produk luar negeri atau produk lokal, membenci produk asing, tetapi dalam saat itu juga impor beras besar-besaran. Kita tidak tahu sekarang impor lain mungkin banyak. Jadi inilah yang membuat kepercayaan rakyat, kepercayaan publik kepada pemerintah makin menurun. Inilah penyebabnya. Kita lihat sering kali presiden membuat pernyataan mengherankan publik. Karena sering bertentangan apa yang disampaikan presiden dengan apa yang terjadi setelah penyampaian presiden itu. Sebaiknya memang impor beras ini dibatalkan untuk cadangan beras antisipasi pandemi. Beli gabah rakyat, beli gabah petani oleh pemerintah. Jangan beli dari asing. Nanti masyarakat akan menilai atau publik akan menilai ini karena fee dari impor. Coba nanti rakyat akan sampai ke sana, publik akan sampai ke sana nanti. Lagi-lagi nanti rembetannya kepada presiden lagi. Kalau pemerintah, kalau para menteri masih bersikeras untuk impor beras, kita yakin publik akan mencap ini hanya demi fee impor. Kita tidak tahu sekarang impor-impor yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.